Selamat pagi anak-anak, Shalom, Tuhan berkati ya. Pagi ini kita akan memulai belajaran agama kembali. Bapak senang bisa ketemu dan kita kembali mau belajar dari Alkitab kita, dari pelajaran kita. Ya, sebelum kita memulai, mari kita akan berdoa dulu supaya Tuhan tolong kita ya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami ingin belajar dari firman Tuhan supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan pada pagi ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami baik yang ada di rumah maupun mereka yang sedang bekerja keluar. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran selanjutnya hari ini adalah Bapak senang dan adik-adik pasti sudah dapat buku ya, dari sekolah sudah ada. Dan hari ini Bapak ingin membacakan sedikit saja dari buku ini, dan Bapak ingin supaya anak-anak membuka dan memperhatikan. Yang pertama adalah pelajaran dari pertama, yaitu halaman 1 ya. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Minggu lalu Bapak sudah bacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sekarang Bapak ingin bacakan dari buku ini sebagai pendahuluannya ya. Nah, kita lihat dari materi halaman 1. Kehidupan di dunia berawal dari Allah. Semua dimulai pada waktu Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dilakukan baik. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah dalam karya penciptaan. Ya, kita lihat dari kalimat pertama, kehidupan di dunia berawal, dimulai ya dari Allah. Ingat ini, ya harus dicatat, diingat baik-baik bahwa dunia ini ya berawal, dimulai, diciptakan oleh Allah. Semua dikatakan dimulai pada waktu Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Kembali dari awal Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Ingat bahwa yang menciptakan dunia ini dan ciptaan yang lain adalah Allah. Dan kita lihat bahwa manusia dikatakan adalah salah satu ciptaan Allah dalam karya ya, dalam karya penciptaan. Manusia pun ya adalah ciptaan Allah, bukan keturunan monyet ya, tetapi manusia adalah ciptaan Allah. Ingat baik-baik ya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Ya, ketika Allah menciptakan manusia berbeda. Ya, apa bedanya? Dikatakan ayat 25, Kejadian 1 ayat 25 dikatakan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita ya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, jelas sekali ketika Allah menciptakan manusia berbeda, Dia akan membentuk. Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Beda ketika Allah menciptakan yang pertama apa? Anak-anak, hari pertama Allah menciptakan apa? Terang. Ya, hari pertama terang. Hari yang kedua apa? Anak-anak ingat? Hari yang kedua adalah cakrawala. Cakrawala. Kita lihat ke langit, lihat ke atas.
Itulah cakrawala, langit ya. Itu cakrawala, langit. Allah menciptakan langit, memisahkan air dengan air, dipisahkanlah. Yang kedua. Yang ketiga, Allah menciptakan apa? Ingat, setelah cakrawala ada daratan dan lautan. Ada tanah dataran, ada juga tanah yang berair. Ya, ada daratan, ada lautan. Juga apa? Yang ketiga ini. Ya, daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Ingat ya anak-anak, yang ketiga Allah ciptakan daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adalah Tuhan ciptakan apa? Maka dia berfirman, ya, dikatakan apa? Yang keempat, ingat apa? Benda penerang. Apa itu benda penerang? Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Itu benda-benda penerang. Itu hari yang keempat. Hari yang kelima apa? Hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam air. Ya, yang hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam air dan binatang-binatang yang burung-burung di udara. Binatang-binatang yang bisa terbang, burung-burung. Itu jenis-jenis burung-burung hari yang kelima. Ya, ingat hari yang kelima Allah menciptakan, dia berfirman, berkata, jadilah burung-burung. Ya, jadilah binatang-binatang yang di dalam air. Banyak binatang di air, banyak binatang yang bisa terbang. Dan yang keenam, maka berfirman Allah berkata, apa? Jadilah apa? Binatang-binatang ternak, jenis binatang ternak. Lalu jenis binatang yang keenam itu jenis binatang melata. Ada juga jenis binatang liar. Dan yang terakhir hari keenam apa? Manusia. Coba kita lihat nanti. Manusia diciptakan. Ingat baik-baik itu apa yang Bapak sudah sampaikan tadi ya. Harus 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, harus apa. Ya, dan kita lihat juga dulu dalam buku ini. Ya, kita lihat halaman 2 ini. Dikatakan alinea terakhir, ya, paragraf terakhir setelah menciptakan semua yang ada. Pada akhirnya Allah menciptakan manusia. Ingat tadi ya, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan manusia dikatakan sesuai gambar dan rupa Allah. Beda dengan yang lainnya. Allah memberikan akal budi kepada manusia. Jadi manusia itu diberikan akal budi. Ya, diberikan akal budi. Dikatakan dengan akal budi manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, dengan akal kita, oh ini baik ini, oh ini buruk, ini jahat ini. Ya, dengan akal kita tahu. Ya, bagaimana kita menerapkan? Oh ya, ketika tahu ada orang yang mungkin ada orang tua yang mau jatuh, kita tolong mereka. Itu perbuatan baik. Oh ini mungkin ada barang teman kita yang tergeletak, kita kembaliin, itu baik. Jangan ada barang teman kita ambil, itu tidak baik. Akal budi berkata, oh itu tidak baik, ya. Dan itulah dikatakan manusia diciptakan berbeda dengan yang lain. Karena Tuhan berikan akal budi. Jadi dia gambarkan surut dan segambar dengan Allah. Dan dikatakan dengan akal budi manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Seluruh ciptaan Allah dari hari pertama hingga ke-6 sangat indah dan sempurna. Jadi ketika Allah menciptakan dari hari pertama, ya, ketika Tuhan ciptakan terang, cakrawala, ya, diciptakannya daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan, itu sempurna, nggak ada yang salah, sempurna. Ya, dan kita lihat dengan demikian, sadarkah kamu bahwa dirimu, orang tuamu, teman-temanmu adalah ciptaan Allah yang indah, yang sempurna. Jadi harus kita sadari bahwa Tuhan sudah ciptakan saya.
Ya, Tuhan sudah ciptakan orang tua saya. Tuhan sudah ciptakan teman-teman saya. Tuhan sudah ciptakan tetangga-tetangga di lingkungan kita. Tuhan ciptakan kita ada ciptaan yang indah, yang terbaik. Jangan menghina temanmu, karena itu ciptaan Tuhan. Ya, jangan kita menghina orang tua kita. Itu ciptaan Tuhan. Jangan menghina adik kita, karena itu ciptaan Tuhan. Dan kamu juga harus mengucap syukur bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan. Ya, kamu diciptakan serupa dengan citra atau gambar Allah. Karena itu bersyukurlah selalu. Nah, jadi ketika kita sadar, kita yakin bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita harus bersyukur. Ya, saya ciptaan Tuhan. Saya bukan keturunan dari gorila. Saya bukan keturunan dari monyet. Saya diciptakan oleh Allah. Ya, itulah kita harus bersyukur. Tuhan dikatakan, coba lihat penjelasannya ya. Penjelasannya Kejadian 1 di bawahnya. Bapak ingin bacakan. Ya, Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam 6 hari. Ingat ya, Allah menciptakan alam semesta dan isinya dalam 6 hari. Seluruh ciptaan Allah dari hari pertama hingga puncaknya pada hari ke-6 berlangsung dengan baik. Tidak ada yang kacau, semua baik. Ya, berlangsung dengan baik, teratur ya, dengan baik. Seluruh hasil ciptaan itu sangat indah dan sempurna. Jadi ketika Tuhan ciptakan sangat indah, sudah sempurna, tidak ada yang gagal ya. Dan selanjutnya dikatakan manusia sebagai makhluk, sebagai ciptaan menjadi teman Allah. Wah, luar biasa. Ingat kalimat ini, bahwa manusia sebagai salah satu ciptaan menjadi teman Allah untuk apa? Ingat, baca. Teman Allah untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Nah ini, kita sadari bahwa kita ini teman Allah. Kita sudah diciptakan untuk menjadi teman, sahabat, ya, bekerja bersama-sama dengan Allah. Untuk apa? Menjaga dan memelihara alam semesta. Ya, ingat baik-baik, kita diciptakan oleh Allah ya sebagai makhluk yang sempurna, ya, yang baik, dan kita punya tanggung jawab yaitu untuk menjadi teman dengan Allah, bukan musuh, teman. Bekerja sama, senang kalau sudah jadi teman ya, senang punya teman kan, kita bisa bergaul, kita bisa kerja sama ya, dan untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang sudah diciptakan ya. Dan 2 Korintus 5 ayat 17, coba lihat adik-adik, 2 Korintus 5 ayat 17, penciptaan yang Allah lakukan mencapai kesempurnaan dalam karya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus Kristus bersedia berkorban untuk memperbaharui seluruh ciptaan agar mengalami keselamatan. Bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, yang diselamatkan oleh karena kasih Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Bapak bacakan ya. Demikian 2 Korintus 5 ayat 17. Coba yang ada Alkitab baca ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata. Sudah dapat? 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau belum, lihat di video saja. Layar video dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ayat ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah percaya kepada nama Yesus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Ya, jadi kalau kita sudah dalam Tuhan, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan ciptakan untuk apa? Jadi katakan yang lama sudah berlalu, kita
percaya, yang lama, yang jelek, yang tidak baik, itu sudah berlalu, sudah tidak ada. Tapi dikatakan yang baru sudah datang, ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi teman Allah, teman sekerja dengan Allah, ya. Dan kita lihat juga dalam buku ini, kita lihat ada, kita lihat ke sini, ya, yaitu halaman 6, ya, halaman 6. Ada di sini nyanyian, ada nyanyian. Betapa kita tidak bersyukur. Nah, bisa nyanyian enggak? Ini halaman 6. Bapak mau bacakan atau nyanyikan. Begini ya. Bapak juga nggak terlalu begitu pintar nyanyi, tapi Bapak ingin coba sedikit nyanyikan saja. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, ya, Bapak mau nggak mengulangi lagi, tapi kalimat demi kalimat coba perhatikan. Betapa kita tidak bersyukur. Mengapa kita tidak bersyukur? Dikatakan, ya, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Aduh, kita lihat tanah kita banyak pohon, tumbuh-tumbuhan. Sekeliling kita melihat pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohon mangga, pohon rambutan, pohon apalagi banyak. Kita bersyukur. Ya, kita ditahan bertanah air kaya dan subur, lautnya luas. Aduh, kalau kita main ke Pangandaran, ya, kita bisa berenang, kita bisa naik perahu, kita bisa mancing, mungkin suka mancing, ya. Ya, dan ke gunung, ketika kita naik gunung, kita melihat ada lembah yang hijau segar, udara segar, ya, laut keluar dan gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Oh, diceritakan ada, kalau kita lihat lembah itu satu keadaan yang dari atas melihat ke bawah, hijau kan. Ya, jadi bagaimana dikatakan itu semua berkat karunia Allah. Jadi itu semua adalah karunia Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya, melihat pemandangan yang hijau, pemandangan yang luas, ya, lautan, gunung-gunung, ya, tumbuh-tumbuhan. Dikatakan berkat karunia Allah yang agung, Allah yang luar biasa, ya, agung dan maha kuasa. Karena kuasa Tuhan, kita tidak bisa membuat apa-apa, tapi Tuhan punya kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Untuk itu kita harus bersyukur. Kalau semua Tuhan ciptakan, ya, yang ada di dunia ini untuk kita nikmati, untuk kita jaga, untuk kita pelihara, supaya jangan sampai hilang, rusak, ya, supaya jangan sampai apa yang Tuhan ciptakan ini rusak, tidak ada lagi, ya. Mari adik-adik belajar dari pelajaran hari ini, kita harus bersyukur Tuhan. Ini yang sudah diciptakan oleh Allah, yang luar biasa. Ya, yakin bahwa yang menciptakan itu Allah, bukan yang lain. Allah sebagai pencipta, ya, Allah yang sebagai menciptakan kita. Dan Bapak ingin nanti ada tugas, ya, ingat, baik, ada tugas nanti. Bapak ingin supaya tugasnya adalah nanti bagaimana anak-anak harus bisa kembali menceritakan, ya, ceritakan tugas pertama. Tugas pertama, ingat, catat baik-baik, ya. Tugas pertama adalah seperti tadi Bapak. Silakan adik-adik ingat, hafalkan hari pertama apa. Ceritakan hari pertama Allah menciptakan apa. Hari kedua Allah menciptakan apa. Hari ketiga Allah menciptakan apa. Hari keempat Allah menciptakan apa. Hari kelima Allah menciptakan apa. Hari keenam Allah menciptakan apa. Ya, 6 hari Allah ciptakan, hari ke-7 Allah istirahat, tidak bekerja apa-apa. Dan itu tugas pertama. Tugas yang kedua yang Bapak ingin lihat juga, yaitu lihat halaman 8. Halaman 8. Ya,
temukan ayat hafalan. Temukan dan lengkapilah ayat berikut serta ucapkan di rumah. Nah, ini tugas. Nanti adik-adik lengkapi. Ya, di sini. Pada mulanya Allah menciptakan titik-titik. Ya, bumi belum titik-titik. Ya, dan titik-titik gelap gulita titik-titik. Nanti kamu isi. Apa isi? Setelah diisi, ya, nanti kamu hafalkan. Setelah diisi, nanti ayatnya ada ya di Kejadian 1 ini sama Kejadian 1 ayat 26. Ya, Bapak ingin sampaikan gini ya. Nah, mungkin sambil diisi saja. Ya. Nah, kalau mau diisi ya. Nah, kalimatnya begini. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan apa? Menciptakan ayat 1 Kejadian 1 langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Terus bumi belum, ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, dan kosong dan gelap gulita. Gelap gulita menutupi ya samudra raya. Samudra raya. Ya, ayat 2 dikatakan samudra raya. Ya. Lalu dikatakan berfirmanlah Allah. Nah, setelah ini lompat ke ayat 26. Ya. Ayat 26. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa coba? Ayat 26. Menurut 26 gambar ya dan rupa kita ya, dan rupa kita supaya di Anda supaya mereka berkuasa atas apa? Atas apa nih? 26 ikan-ikan di laut. Nah, tulis dan apa? Burung-burung di udara. Nah, terus dan atas seluruh ternak atas seluruh ternak dan atas seluruh bumi, dikatakan dia di atas segala binatang-binatang segala dan segala yang di ayat 26 segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi itu semua. Jadi pasal 1 ayat 1 dan 2, lalu ayat Kejadian 1:26. Isi, setelah itu hafalkan. Itu tugas yang kedua. Setelah diisi nanti hafalkan. Jadi tugasnya hari ini Bapak ingin lihat, tolong adik-adik videokan ya. Videokan, Bapak ingin tahu, sudah hafal, sudah yakin ya, nggak usah lihat buku, jangan lihat buku. Bapak ingin adik-adik hafal, nggak usah lihat buku. Hari pertama apa? Hari kedua setelah hafal baru videokan. Setelah itu ayat hafalannya langsung. Setelah hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung ayat hafalannya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, itu semuanya. Bapak ingin dua tugas ini, Bapak tunggu. Ya, hari ini dikerjakan, langsung Bapak tunggu videonya. Ini ada. Tuhan memberkati kamu ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kamu. Amin. Puji Tuhan ya.